Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Berjumpa kembali bersama Punita. Hari ini kita akan belajar tematika benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Kita simak bersama-sama ya. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Baik, pada pembelajaran kali ini, apa saja yang ingin kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Mengidentifikasi informasi yang berdasarkan wacana dengan tepat, menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat, dan menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan bacaan. Anak-anak, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Contohnya adalah garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca bersama-sama wacana berikut. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan Bertani Garam. Kita jawab bersama-sama ya.
Nomor 1. Apa bahan dasar yang digunakan untuk membuat garam? Bahan dasar yang digunakan untuk membuat garam adalah air laut. Nomor 2. Sebutkan contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara Barat. Nomor 3. Apa proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Yang keempat, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen garam? Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Yang kelima, mengapa dalam memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba? Memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, tentu kalian juga bisa menyebutkan proses pembuatan garam ya. Tahap pertama, petani membuat petak-petak tambak di pinggiran pantai. Yang kedua, tanah dalam tambak dipadatkan, kemudian diisi dengan air laut. Yang ketiga, diamkan air laut, lama-kelamaan air laut akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Yang keempat, isi kembali dengan air laut bila air laut dalam tambak mengering. Setelah lebih kurang 210 hari, lapisan garam dalam tambak akan semakin tebal dan dapat dipanen. Yang kelima, perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Alhamdulillah, anak-anak tadi sudah membaca teks tentang bertani garam ya. Kalian juga sudah tahu proses pembuatan garam. Sekarang kita akan belajar asiknya membuat gulali. Siapa di antara kalian yang sudah pernah makan gulali? Sudah pernah ya? Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi ya. Sebelumnya, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat gulali? Yang pertama adalah 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Selanjutnya, bagaimana cara membuat gulali? Cara membuat gulali yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk.
Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Anak-anak, dari proses membuat gulali, dapatkah kalian menyebutkan perubahan wujud apa saja yang terjadi selama pembuatan gulali? Yang pertama, ketika gulali putih dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi, maka dalam peristiwa tersebut terjadi perubahan wujud, yaitu mencair. Masih ingat ya apa itu mencair? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang kedua, peristiwa ketika gula cair kemudian dibentuk dengan menggunakan tusuk sate dan kemudian mengeras. Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang ketiga, peristiwa air yang berkurang ketika dididihkan. Perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Anak-anak, masih semangat ya? Insya Allah, terus semangat. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Mari kita baca bersama-sama bacaan berikut ya. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Anak-anak, dari bacaan pemanasan global, tentu kalian dapat menemukan kosakata yang ada dalam bacaan tersebut ya. Kosakata apa saja yang dapat kalian temukan? Yang pertama adalah pemanasan global. Arti dari pemanasan global adalah naiknya temperatur atmosfer bumi yang disebabkan oleh bertambahnya gas polutan
seperti karbon dioksida. Kata yang kedua adalah polusi. Polusi artinya pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya atau pencemaran. Yang ketiga, mencair. Mencair artinya perubahan wujud padat menjadi cair. Yang keempat, kutub. Kutub artinya ujung poros atau sumbu bumi. Yang kelima, dampak. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif. Alhamdulillah, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membaca teks bacaan tentang pemanasan global. Selanjutnya, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ya. Kalian kerjakan langsung di lembar kerja siswanya. Terima kasih. Salam semangat belajar selalu. Sukses dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah ya. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.